Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Mohon izin yang dijadikan co-host Munahar _ Surabaya nggih. Saya menggunakan dua alat laptop masih belum bisa. Atas itu Ustaz sudah jadi co-host itu Munahar. Yang Munahar _ Surabaya ada dua nama Munahar. Oh iya, sudah biar diganti sama Pak Adi. Okay. Oh yang Surabaya ini yang Munahar Surabaya. Yeah. Yeah. Okay. Baik. Yang sangat kami muliakan Pak Kiai kita semua, Pak Kiai Soekardi, kemudian Pak Kiai kita juga, Pak Wahid, kemudian Pak Abu Faras, Ustadz, Profesor, kemudian Ustadzah, kemudian jamaah Zumiyah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan bimbingan dari Allah SWT. Mohon izin tadi malam lupa, jadi kalau jadwalnya akhirnya dari luar kemudian pulang lebih awal untuk mencari tema, apa begitu temanya. Ya, akhirnya muncullah ide itu. Bapak Ibu sekalian, materi yang disampaikan oleh Profesor Abu Faras itu menurut saya luar biasa ya. Nanti saya hubungkan dengan tema kajian parenting pada pagi hari ini. Ada sebuah doa, mohon izin saya belum bisa share screen ya, yang Munahar _ Surabaya. Ya, sebuah doa yang luar biasa ya. Jadi kalau diterjemahkan itu tadi juga sudah itu ya. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Bapak Ibu, kalau Profesor Abu Faras tadi itu kemudian waktunya masih panjang, itu pasti akan dikembangkan lebih dalam lagi. Ya. Dengan sebuah pertanyaan, siapa yang maha melindungi itu? Tentu saja jawabannya adalah Allah. Lalu oleh sebab apa pelindungan itu diberikan? Apakah karena faktor doa saja? Kalau bunyi doa itu kemudian adalah aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, maka yang dimaksud kalimat yang sempurna itu apa? Maka ketika dikaji lebih dalam, kalau andai kata, saya sebenarnya menikmati tadi itu, kajian itu dari Profesor, kalimat yang mana? Ya tentu saja adalah kalimat-kalimat Al-Quran. Ya, kalimat-kalimat Al-Quran itu yang bisa melindungi kita. Kalimat-kalimat yang sempurna, saya kira yang dimaksud. Ustaz, sudah kok, Ustaz. Matenun. Yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Maknanya adalah jika Al-Quran itu sudah mengilhami hidup kita, menjadi inspirasi hidup kita, dan menjadi pola hidup kita, maka perlindungan-perlindungan dari Allah itu akan datang pada kita. Selain tentu saja adalah karena memang hadis ini punya adalah sebuah doa yang kemudian saat kita mendatangi tempat yang mungkin baru kepada kita, kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah melalui doa itu. Sekaligus makna lebih mendalam lagi adalah yang dimaksud kalimat-kalimat Allah yang sempurna itu adalah Al-Quran. Nah inilah pentingnya kemudian kita nanti akan mengajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Muncul pertanyaan lagi, bagaimana kalau sudah terlanjur anak kita ini nanti sudah besar? Sudah besar itu artinya
sudah terlanjur belum bisa membaca Al-Quran, sementara dulu waktu kita muda kemudian lalai dan lain sebagainya, itu bagaimana? Nah, ini yang kemudian nanti menjadi kajian kita. Nah, sekalian, ini sudah tampak nggih? Sampun Ustaz, sampun. Alhamdulillah, matur nuwun. Izinkan saya memulai dari sini, ya. Keistimewaan orang tua mengajarkan Al-Quran pada anak. Bapak sekalian, saya berikan gambar ilustrasi. Ini adalah orang tua yang sedang menggandeng anaknya sampai pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau perspektifnya adalah akhirat. Tapi orang tua sekaligus juga menggandeng anaknya untuk memperoleh kemuliaan di dunia. Demikian juga sebaliknya, ada saatnya nanti anaknya yang justru akan menggandeng orang tuanya memperoleh kemuliaan-kemuliaan dari Allah disebabkan oleh Al-Quran. Nah, baik sekalian, ini peristiwa akhir-akhir kemarin, di mana ada provokasi dari Swedia dan Denmark. Ini nanti menurut saya masih cukup penting bagaimana kemudian kita membekalkan itu kepada anak-anak kita, ya. Nah, ini provokasi di Swedia dan Denmark, di mana Al-Quran itu kemudian dibakar, diinjak, dan lain sebagainya. Dan yang melakukan itu bukan orang biasa, termasuk orang yang punya pengaruh, begitu ya. Ini adalah Al-Quran, provokasi. Nah, tetapi kemudian umat Islam pada akhirnya di seluruh dunia juga melakukan protes akan hal itu, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai reda. Nah, kemudian ini berikutnya, ini mungkin wawasan luar saja untuk menambah insight kita. Kelompok anti-Islam Denmark terus bakar Al-Quran meski banyak dikecam. Nah, ini yang dilakukan. Dalilnya apa? Dalilnya itu adalah kebebasan. Ya. Nah, bagi kita yang mungkin jarang membuka informasi dunia luar, karena mungkin cukup sibuk dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di internal, barangkali ini menjadi referensi atau wawasan bagaimana kemudian orang yang di luar itu membenci agama kita. Tetapi di balik kebencian mereka, sesungguhnya semakin akan mengokohkan agama kita, mengokohkan iman kita, cinta kita terhadap agama ini. Dan sekaligus di balik itu semuanya adalah semakin Islam ini dicaci maki, dihantam dengan fitnahan dan lain sebagainya, justru sebagian orang yang dulunya membenci Islam itu kemudian mempertanyakan, memang ada apa dengan Islam itu kok sampai dibenci sejauh itu. Nah, pada akhirnya ini akan muncul kesadaran-kesadaran untuk pada akhirnya mempelajari Islam dan pada akhirnya dia kemudian memeluk Islam. Dan ini kasus-kasus ini cukup banyak. Ini perkembangan saya mencoba untuk download begitu. Akhir tahun 2022, sekarang masuk 2023 di bulan hampir akhir Agustus. Ya, 8 agama terbesar di dunia sekalian. Ini yang masih besar itu adalah Kristen ya, 2,38 miliar. Kalau penduduk di muka bumi ini populasinya itu sekitar 7,8 miliar, kurang lebih ya. Nanti mungkin kalau ada koreksi data mohon dibantu untuk mengoreksi, tapi kira-kira seperti itu ya. Kemudian Islam 1,91 miliar, Hindu itu juga 1,16 miliar, Buddha, kemudian agama daerah ya, agama lain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang masih mendominasi. Namun trennya ini menarik. Umat Islam itu kecenderungannya adalah naik, walaupun kemudian dihantam dengan berbagai
isu ya, yang dikampanyekan oleh mereka, tetapi kemudian Kristen ini kecenderungannya adalah turun. Ya. Kecuali mungkin di Indonesia yang agak mengkhawatirkan ya, ada misionaris. Tetapi kalau secara global, Islam itu mengalami peningkatan, sementara kemudian kalau Nasrani itu mengalami penurunan. Ini salah satu contohnya, ya. Berita pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, ya. Kenapa gereja-gereja di Eropa makin sepi jemaat? Jadi artinya banyak ditinggalkan gereja-gereja itu. Artinya kalau gereja sudah semakin ditinggalkan, itu berarti pemeluknya sudah mulai ragu, sudah mulai turun. Nah, kenapa? Faktor penyebabnya kalau membaca berita itu, diantaranya adalah karena apa yang diucapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka itu sudah berbeda dengan realita. Ya, ini juga kemudian menjadi pelajaran penting bagi kita umat Islam. Jangan sampai kemudian kabur makan ya. Jadi apa yang dibicarakan itu berbeda dengan perbuatannya. Ini kita berusaha. Makanya saya mendapatkan pelajaran penting dari Pak Kiai Soekardi, Pak Kiai kita itu, bahwa kekuatan apa yang kita sampaikan adalah apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, itu kita sampaikan nasihat itu, baru itu kemudian menjadi kekuatan yang bisa mengubah. Nah ini gereja banyak ditinggalkan. Ya. Nah apalagi faktor penyebabnya ditinggalkan, selain dari memang berbeda dari apa yang diucapkan perbuatannya, itu adalah ada banyaknya skandal. Mohon maaf ya, skandal seks begitu. Jadi mungkin ada yang para pimpinan itu anti menikah misalnya, dianggap suci tidak menikah, tapi pada realitanya kemudian berbeda, pada kenyataannya justru melakukan hubungan terselubung. Nah ini kemudian banyak ditinggalkan. Maknanya bahwasanya Islam ini semakin kemudian bertambah, ini satu sisi membanggakan kepada kita. Kemudian di sisi yang lain, kemudian agama yang lain ini mengalami penurunan. Makanya ada sampai disimpulkan, pada tahun 2030 yang semula penduduk umat Islam itu 1,91 miliar, itu akan menjadi 2,1 miliar. Ya. Kemudian juga demikian pada tahun 2050 akan mengalami perkembangan. Tetapi kemudian kita perlu ingat pesan Rasulullah. Jangan sampai kemudian jumlah muslim itu banyak, tetapi seperti buih, dia akan terombang-ambing oleh keadaan. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah kemudian supaya tidak terombang-ambing, kita perlu memperkuat tentu saja pemahaman kita terhadap agama kita, semakin berakrab diri terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah, satu-satunya saya kira panduan hidup kita yang bisa menghantarkan tidak hanya kesuksesan di dunia, tetapi juga sekaligus di akhirat. Itu Al-Quran. Nah itu sekalian. Nah ini kemudian ya dari Islam sendiri itu nanti akan terbagi Islam Sunni, ya, Islam Sunnah wal Jamaah. Ya, insya Allah kita semua ini itu dari ini paling besar. Ya. Ini 1,5, kemudian Hindunya ini, ya, kemudian ada Islam Syiah juga. Syiah itu 211 juta, ya. Yang paling banyak itu kira-kira di mana itu? Iran atau Irak gitu ya. Nah, nanti itu kan bagian dari cabang-cabang agama kita, ya Islam. Ada yang dulu disebut Khawarij, ada yang Syiah dan lain sebagainya. Kalau kita membaca sejarah-sejarah awal perpecahan umat Islam, ya, tetapi kita tidak membahas itu. Tugas kita adalah menyatu kembali dengan Al-Quran, dan kalau ada pemahaman yang berbeda, ya kita pahami, ya, bahwa sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan itu. Yang paling penting adalah panduannya tetap satu, Al-Quran. Ya.
Nah, ini sekalian, Al-Quran itu menjawab semua persoalan hidup manusia. Mau berbicara tentang teknologi, Al-Quran ada. Berbicara tentang sains, itu juga ada. Apapun itu di dalam Al-Quran ada. Sebetulnya kalau kita punya kitab induk Al-Quran ini, ya, Al-Quran ini, itu sebetulnya menjadi rujukan dalam segala hal. Itu sebetulnya sudah cukup. Hati resah bisa jadi karena hati kita belum dengan bunyi ayatnya, baca terjemahnya, nanti akan terasa tiba-tiba masalah yang kita hadapi itu terasa rasanya menjadi ringan. Itu baru membacanya lagi. Lebih-lebih kemudian jika kita amalkan Al-Quran itu akan menjadi perisai tersendiri. Badai apapun yang datang kepada kita, justru pada akhirnya kita akan bisa menikmati. Ya, kita akan bisa menikmati hidup itu dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran yang Allah karuniakan, yang Allah wahyukan ini, saya kira rizki paling besar menurut saya Al-Quran bagi kita, ya, bagi kita, ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita jauh dari Al-Quran, ya semakin semakin tidak baik bagi kita. Selain dari kita, ya, yang kita berusaha untuk memahami Al-Quran, yang tidak kalah penting adalah juga anak-anak kita. Sekalian, kalau kita wafat, sebagaimana kajian-kajian sebelumnya, kalau kita wafat, siapa yang bisa kita andalkan? Kalau diantaranya bukan anak kita. Tetapi anak kita ini tidak bisa baca Al-Quran. Al-Quran, anak kita ini terlalu disibukkan oleh dunia, yang menyebabkan dia lupa terhadap agama dan Al-Quran sendiri, bahkan jarang membaca Al-Quran. Sementara kita telah wafat. Apakah kemudian kita akan mengandalkan orang lain untuk membacakan Al-Quran? Lalu kepada siapa kita meminta? Apakah juga kita bisa meminta kepada orang lain itu untuk membacakan Al-Quran itu kepada kita? Tidak bisa. Jalan terbaik saya kira adalah anak kita memang mau tidak mau harus mau belajar Al-Quran. Syukur-syukur kalau kemudian dia telah bisa membaca Al-Quran. Setidaknya ketika kita telah wafat, maka saat kita wafat itu kemudian bacaan Al-Quran kita, anak-anak kita, justru yang akan sampai kepada kita tanpa kemudian kita memintanya. Karena kita tidak bisa meminta. Ya, karena kita tidak bisa meminta. Kemudian juga lebih-lebih kemudian anak kita mengamalkan Al-Quran, tidak sekedar membaca, tetapi perilakunya adalah perilaku Al-Quran, lisannya adalah lisan Al-Quran, nasihatnya adalah nasihat Al-Quran, dan sehari-harinya adalah Al-Quran. Maka orang tua yang memiliki anak seperti ini, dia akan begitu bangganya, ya. Dia akan begitu senangnya, ya. Mungkin andai kata diizinkan di dalam kubur itu masih bisa mengeluarkan air mata, maka air mata yang akan keluar adalah air mata kebanggaan, air bangga, kegembiraan yang ia tidak sia-sia mendidik dan mengarahkan anaknya untuk bisa sampai pada membaca Al-Quran. Nah, ini karena Al-Quran sekali lagi akan menyelesaikan persoalan hidup manusia. Wa yauma nab'atsu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Jadi saksi yang menjadi saksi kita adalah bisa diri kita sendiri,
bisa orang lain yang berasal dari gen yang sama. Dan kita semua manusia ini dari gen yang sama. Ya jangan-jangan akan menjadi saksi antar kita. Selain ya mudah saja untuk menjadi saksi. Air bisa menjadi saksi. Di dunia ini air saja sudah bisa membawa pesan. Hasil riset dari Emoto Masiru yang mendapatkan gelar doktor gitu ya. Air bisa membawa pesan, air bisa merekam gitu ya. Itu air gitu ya, lebih-lebih pada diri kita. Dan kami datangkan kepada Muhammad untuk menjadi saksi atas seluruh umat manusia, ya. Dan kami turunkan kepada Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Jadi mau apapun ya bisa dijelaskan dari Al-Quran. Ya, tugas kita adalah berakrab diri dengan Al-Quran. Ini yang saya sebut sebagai persoalan apapun bisa diselesaikan dengan Al-Quran. Nah ini beberapa contoh orang yang mengkaji Al-Quran yang pada akhirnya kemudian masuk Islam. Jadi ini yang saya sebut sebagai perkembangan Islam tadi itu cukup signifikan ya, cukup banyak. Sementara kecenderungan agama yang lain itu turun. Ya, jadi satu sisi kita bangga, tapi di sisi yang lain Rasulullah mengingatkan kita sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Jangan seperti gue. Ya. Nah, kalau mau dibandingkan, walaupun tidak boleh dibanding-bandingkan, ya. Mereka yang masuk agama Islam melalui faktor kesadaran, melalui kajian-kajian, itu ternyata pada akhirnya Islamnya ini kuat sekali. Sementara kita yang mungkin lahir dari kecil menjadi Islam, ya perasaan kita ini kok biasa-biasa ya. Tetapi mereka yang kemudian masuk Islam, karena faktor kajian-kajian mereka, memahami betul kesadaran mereka, itu begitu kuatnya. Mana yang perlu dievaluasi itu? Nah, mana yang perlu dikoreksi itu? Ya kalau mau muhasabah diri, saya kira yang terus harus berusaha untuk meningkatkan. Banyak juga sih orang yang mulai kecil masuk Islam, Islamnya juga semakin kuat ya. Dan kita termasuk beruntung dipilihkan oleh Allah dari orang tua yang Islam sehingga kita sejak lahir sudah memeluk agama Islam. Nah, tugas kita adalah karena Allah sudah memilihkan orang tua yang Muslim, yang kita pada akhirnya menjadi Muslim, tugas kita adalah menjaga akidah, menjaga iman kita, menjaga agama kita supaya kita tetap Muslim ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini salah satu contohnya. Orang ini hanya meneliti, membuat saya membacanya ini di buku-buku mu'alaf itu. Orang-orang mu'alaf itu ya. Ini namanya Profesor Kate Moore. Nanti sekali lagi, sekalian kalau ada koreksi. Karena ini kan dasarnya pada buku ya, yang kita baca untuk menambah referensi kita ini. Ya. Kate Moore misalnya, ini seorang ahli embriologi dari Kanada atau mana itu ya. Meneliti satu ayat Al-Quran. Ini satu ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ya. Ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, kulit yang lain. Nah ternyata menurut Kate Moore dalam kajiannya, kulit manusia itu ya ada 3 lapis. Ya. Kalau lapis pertama terbakar, ya, maka orang bisa merasakan pedih. Jadi ternyata sakitnya kita ketika terbakar, ibu yang saat masak kebeledosan, kepercikan minyak misalnya yang mendidih itu panas luar biasa. Itu karena memang kulit pertama ya, lapisan pertama di situ.
Lapisan kedua, lapisan pertama dan kedua habis, orang masih bisa merasakan nyeri menurut Kate Moore. Dan ketika lapisan ini kemudian habis, terbakar, ternyata orang tidak bisa merasakan pedih, tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa merasakan panas dan lain sebagainya. Karena ketika lapisan ini habis. Loh, ini Kate Moore menyimpulkan ayat ini menyangkut kesehatan dan kulit manusia yang Muhammad itu, menurut beliau, tidak pernah belajar tentang ini, tapi sudah ada. Maka beliau menyimpulkan, kalau ada yang menyampaikan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad, sangat keliru. Tidak mungkin, karena Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang ilmu ini, tetapi Al-Quran membahasnya. Ini yang kemudian menyebabkan beliau masuk Islam. Dibaca makalah itu, riset itu oleh Tajuddin Tahasen, seorang dekan farmakologi dari Chiang Mai, Thailand. Ya, saya kebetulan pernah ke Chiang Mai, Thailand itu ya, ke Thailand, ya, di dekat universitasnya itu, Chiang Mai, Thailand itu. Nah, itu ada Tajuddin Tahasen mengajak 20 mahasiswa melakukan kajian yang sama sampai semuanya kemudian masuk Islam. Nah, ini kesadaran-kesadaran yang diperoleh, yang diberikan oleh Allah melalui riset, kajian. Ini padahal baru satu ayat Al-Quran bisa menyelesaikan. Dan ini cabang-cabangnya masih banyak. Ya. Jadi kalau ingin anak kita bercita-cita ingin menjadi ilmuwan, boleh ilmuwan, ya, yang didasari ilmunya itu dengan Al-Quran. Itu keren sekali. Nah ini. Nah, keistimewaan Al-Quran. Nanti akan masuk kita pada bagaimana keistimewaan orang tua yang mengajarkan Al-Quran. Ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah di tempat, maka tempat itu yang di situ diturunkan Al-Quran, tempat itu menjadi mulia sekali. Jadi sebuah tempat yang dulu itu dinilainya adalah diisi oleh kaum jahiliyah, kaum yang rusak secara moral dan mental, ya, mungkin secara kognitif sangat cerdas itu. Dunia perdagangan juga sudah maju saat itu, ya. Tapi diisi oleh budaya-budaya, perilaku-perilaku yang disebutkan sebagai kaum jahiliyah. Maka sejak tempat itu diturunkan Al-Quran di tempat itu, maka tempat itu kemudian menjadi mulia. Tempat saja bisa menjadi mulia, Bapak sekalian, dengan diturunkan Al-Quran. Sekarang, adakah saya kira tempat yang semulia Mekah? Ya. Kalau tempat hiburan, itu banyak. Kalau tempat untuk rekreasi, itu banyak. Tetapi sebuah tempat yang nanti sepanjang zaman sampai hari akhir kemudian dikunjungi yang tidak pernah sepi, bahkan Ka'bahnya juga mungkin 24 jam. Itu kemudian di situ ada orang sedang beribadah di situ. Itu tidak ada kata lain, tidak ada tempat lain kecuali adalah Makkah. Itu kenapa? Karena juga di situ diturunkan Al-Quran pada akhirnya menjadi mulia Al-Quran. Ya. Inda baitikal muharram, itu pada surat, misalnya surat Ibrahim itu ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tandus, ya, di dekat baitikal muharram, ya, di tempat yang dihormati. Makanya muharram itu kan dimaknai selain tempat yang dihormati juga tempat yang dilarang. Kalau digabungkan, maka Mekah itu adalah tempat yang terhormat dan sekaligus di sana tempat yang dilarang untuk melakukan pembunuhan. Makanya kalau saat haji atau apa itu ya, ada semut, ya kok tiba-tiba karena kedudukan kita kok mati ya, katanya itu harus terkena dam, gitu ya. Memang tidak boleh. Maka tempat itu menjadi mulia karena Al-Quran. Kemudian turun kepada siapa? Kepada manusia. Yaitu Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menjadi mulia. Dengan Al-Quran. Ya. Menjadi mulia. Dan nanti bahkan di akhirat itu, Nabi yang
bisa memberikan syafaat ya, rekomendasi bahasa lainnya untuk masuk surga itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dimuliakan oleh Allah tidak sekedar di dunia tetapi di akhirat. Bayangkan di dalam doa-doa kita di dalam salat itu kita doakan terus menerus Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Maka mendapatkan doa dan itu kepada siapapun, oleh siapapun, terutama adalah mereka kita semuanya yang memeluk Islam. Jadi Al-Quran turun kepada manusia, manusia menjadi mulia. Ada waktu di mana turun Al-Quran, maka waktu itu menjadi mulia dibanding dengan waktu-waktu yang lain. Kapan itu? Lailatul Qadar menjadi mulia. Ya, maka malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Satu malam sama-sama dengan 1000 bulan. Itu keistimewaan Al-Quran. Maknanya Bapak sekalian, kalau kita melihat logo di dalam Al-Quran itu bunyinya adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia. Maknanya orang kalau kita di dalam hati kita sudah terisi dengan Al-Quran, maka menjadi mulialah kita. Kalau anak-anak kita sudah berakrab diri dengan Al-Quran, menjadi mulialah anak kita. Ya. Kalau menantu kita terisi di dalam hatinya itu Al-Quran, maka menantu kita ini akan kemudian mulia dengan Al-Quran. Besan kita, kalau besan kita ini kemudian hatinya terisi dengan Al-Quran, kehidupannya terisi dengan Al-Quran, maka mulialah kita. Kemuliaannya kapan? Di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana mendidik anak-anak kita kemudian memahami Al-Quran. Kenapa demikian? Karena orang yang mengajarkan Al-Quran itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada dialog imajiner ya. Dialog imajiner, saya lupa ini dari mana itu ya. Dialog imajiner itu begini ya. Ketika anak kita masuk surga, karena disebabkan oleh rahmat Allah, yang rahmat Allah itu diberikan karena bacaan Al-Quran dari anak kita, lalu ditanya, oleh sebab apa saya ini masuk surga, gitu ya, kira-kira anaknya. Kok saya ada di sini? Ya karena kamu menjadi penghafal Al-Quran, karena kamu fasih di dalam Al-Quran, kamu mau belajar Al-Quran, kira-kira. Pertanyaan dari malaikat kira-kira begitu ya. Ini dialog imajiner ya untuk memudahkan pemahaman. Lalu malaikat tanya, siapa yang mengajarkan kamu Al-Quran ya? Atau mungkin kalau anak ini masuk surga karena faktor surat Al-Fatihah yang pertama kali dipelajari dan dibisai oleh anak kita, lalu malaikat tanya, siapa yang mengajarkan kamu pertama kali Al-Quran ini, surat Al-Fatihah ini? Bayangkan Bapak sekalian, kalau anak kita tiba-tiba menjawab adalah orang tua saya, ibu dan ayah saya, maka betapa gembiranya Bapak sekalian. Karena pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bayangkan ketika kemudian anak kita sambil mengingat-ingat begitu siapa yang mengajarkan surat Al-Fatihah, ini dialog imajiner ya Bapak sekalian. Oh, yang mengajarkan saya ini adalah guru-guru saya. Lalu ditanya, lalu di mana orang tuamu gitu ya? Mungkin kalau anaknya solih akan menjawabnya begini ya. Ya, orang tua saya memang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Al-Fatihah, tetapi beliau mencari nafkah untuk kemudian mencarikan guru kepada saya. Dengan nafkah yang diberikan, dibayarkan itu, kemudian pada akhirnya saya bisa membaca. Tapi bayangkan ketika kemudian sudah kita mencarikan nafkah untuk anak kita, mencari guru yang terbaik. Sudah kita sendiri yang mengajarkan Al-Quran kepada anak kita. Mungkin itu akan begitu istimewanya. Lah tugas kita Bapak sekalian adalah di situ. Makanya madrasah pertama, ya pendidikan pertama itu adalah orang tua.
Nah sekarang usia kita ini sudah terlanjur. Anak-anak kita ini kan sudah besar, ya. Sementara waktu itu kita masih dalam zaman jahiliyah. Ya, mungkin sekarang bolehlah beristighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim. Iya ya. Kenapa kok baru tahu ilmunya begitu ya dan sebagainya. Tugas kita adalah berbicara ke depan. Yang lalu biarlah berlalu. Apa yang bisa kita perbaiki masih bisa. Anak kita masih hidup, masih. Berikan nasihat kepadanya, walaupun sudah berkeluarga sendiri. Nak, jangan lupa membaca Al-Quran. Saya belum bisa ya. Belajarlah Al-Quran untuk supaya bisa. Nak, ya, ajarkan kepada anak-anakmu. Ya, misalnya ini sudah punya cucu berarti ya. Ajarkan cucuku ya, untuk bisa membaca Al-Quran. Saya belum mohon maaf. Mungkin lalai saat itu, terlalu sibuk urusan dunia sampai lupa mengajarimu Al-Quran. Tapi Bapak ingin ya, yang sekarang menjadi kakek ini ingin cucu-cucunya ini bisa membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan cucu-cucunya ini nanti, cucu-cucu saya ini nanti ya juga akan bisa menggandeng saya, menggandeng kami semuanya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini istimewa sekali ya. Nah, keistimewaan yang pertama diantaranya adalah ini sabda Rasulullah ya. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka Allah akan memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya dari cahaya yang terangnya seperti matahari. Dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Maka kedua orang tuanya bertanya, kenapa kami diberi pakaian seperti ini? Lalu disampaikan kepadanya, karena anakmu mau menerima Al-Quran. Membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan Al-Quran. Ini istimewa sekali, sekalian. Walaupun anak kita sudah menjadi dokter, tapi kalau kemudian dokternya masih kemudian dia sekaligus juga bisa mengajarkan Al-Quran, atau ilmu kedokterannya ini terilhami oleh Al-Quran, ya maka nanti ini menjadi istimewa. Sudah ahli kedokteran bagus, kemudian Al-Qurannya bisa lagi. Wah ini keren ini, saya kira dunia akhirat ya sekalian. Nah, Bapak Ibu, kita mencoba untuk membayangkan di saat manusia dibangkitkan dari alam kubur, kemudian semuanya berada di padang mahsyar yang kabarnya itu matahari didekatkan ya, sangat dekat itu, sambil menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang tua yang kemudian menjadi istimewa di saat matahari panas, dia pun tidak merasakan panas itu, tidak merasakan justru malah dingin itu. Apakah bisa? Bagi Allah apa yang tidak bisa? Api yang sangat panas menurut logika kita saja itu bisa menjadi dingin. Ada peristiwa Nabi Ibrahim, apalagi hanya matahari yang semua berada pada genggaman Allah. Ingin mengubah seperti apa? Sangat mudah bagi Allah. Jadi bayangkan ketika yang lain ini merasa panas, keringatnya kemudian juga mendidih, kemudian membanjiri dirinya sendiri. Tapi ada orang tua yang kemudian dia tetap merasakan sejuk, dingin dengan matahari yang terang itu. Dan justru dipanggilnya, Bapak sekalian, untuk dipakaikan mahkota dari apa? Kenapa saya mendapatkan ini semuanya, keistimewaan ini semuanya? Karena anakmu itu mau menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan memahami serta mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan dinilai hasan li ghairihi ya oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib ya. Beberapa hadis yang lain juga ada. Yang kedua, Bapak sekalian, yang terakhir karena waktunya cukup singkatnya, dikisahkan dari buku Himpunan Fadilah Amal karya Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ya, bahwa dalam Jamu'u Fawaid dengan riwayat Tabrani dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajarkan anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosa
dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni oleh Allah. Ini keistimewaan. Ya, selain nanti ini kan di akhirat akan dipasangkan mahkota, kemudian diberikan pakaian yang pakaian itu berbeda, bahkan nilainya lebih mahal dibanding dengan dunia seisinya ini pakaian itu. Ya. Nah di dunia itu Allah mengampuni dosa. Ya. Allah akan mudahkan hidup kita. Dan barang siapa mengajarkan anaknya sehingga menjadi hafidz Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan 1 derajat, hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Masya Allah. Bapak sekalian, ayo kita ajarkan Al-Quran ya kepada anak-anak kita. Kalau sudah terlanjur dewasa anak kita, tugas kita adalah tetap memberikan nasihat kepada anak kita, cucu kita supaya mau belajar Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, saat kita wafat, anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran, cucu kita belum bisa membaca Al-Quran. Pertanyaannya, kita mau mengandalkan siapa? Tidak ada. Mau mengandalkan orang lain baca Al-Quran, tidak bisa. Kita sudah tidak bisa minta bantuan ya. Jadi dari anak-anak kita lah kemudian itu akan menjadi pahala yang itu akan mengalir kebaikan-kebaikannya untuk menemani kita hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan keistimewaan ini akan menjadikan motivasi dan spirit kita untuk lebih bersemangat mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. Demikian Bapak sekalian, terima kasih dan mohon maaf atas segala khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.